makan ketupat. Makannya selagi masih hangat. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan berkah dapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan juri yang Allah muliakan, sahabat dai yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmatnya yang tak terhingga. Sehingga kita jangan sampai lupa bahwa hidup di dunia hanya untuk beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berbingkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin umat anti maksiat, rajin mengerjakan salat yang membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman nuroniyah, dari zaman naik onta hingga zaman main WA, dari zaman batok hingga zaman joget TikTok, dari zaman kelam hingga zaman peradaban Islam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang Allah muliakan, sahabat dai yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berpidato dengan tema Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk untuk menjadi pemimpin yang adil. Di dalam Al-Quran kita dapat mencari semua solusi atas permasalahan yang ada di dunia ini. Al-Quran merupakan pedoman, petunjuk untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 283 juta jiwa. Ini merupakan kuantitas yang sangat banyak. Namun sayangnya kuantitas penduduk itu tidak diiringi oleh kualitas yang memadai. Sehingga kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia diambil oleh bangsa lain, dieksploitasi oleh bangsa lain yang lebih tinggi intelektualnya. Seperti proyek Epson di Aceh, Freeport di Papua, dan masih banyak lagi kasus eksploitasi tanpa memandang norma dan etika. Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyatnya. Namun realitanya malah sebaliknya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Korupsi merajalela di mana-mana. Dengan demikian makin tercermin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Oleh karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang adil dan tegas, yang amanah dan cerdas, yang mendengarkan aspirasi rakyatnya, serta mendahulukan kepentingan rakyatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menerapkan hukum, maka tetapkanlah secara adil. Dengan demikian, ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menjadi pemimpin haruslah orang yang dapat dipercaya serta adil dan bijaksana. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangduris saat." Yang artinya, apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis tersebut menegaskan bahwa orang yang menjadi pemimpin dan mengemban amanah haruslah orang yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Karena bangsa akan menjadi tegak dan jaya kalau diiringi oleh keadilan pemimpinnya. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat mencetak generasi yang beriman, beradab, berilmu, berkualitas dan bijaksana. Semoga kelak kita menjadi the leaders of tomorrow, yakni pemimpin di masa depan, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta menjadi pemimpin yang imbang antara iman dan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.